huwallazi nasha'a an syuhudi 'azamatillah wa tajalli sifatihi fi kulli syai'. Tawadhu'nya orang-orang yang arif itu timbulnya daripada menyaksikan keagungan Allah dan nampaknya sifat-sifat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Ya, sekedar tahu kita, walaupun kita belum sampai ke makam arifin, paling kadang kita tahu bahwa tawadhu mereka dengan tawadhu kita ini beda sumbernya. Tawadhu kita bersumber dari memandang kepada diri kita, banyak dosa dan sebagainya. Sedangkan tawadhu orang arif, dia memandang kepada keagungan Allah. Nah, memandang kepada keagungan Allah, memandang kepada kejayaan Allah, memandang kepada keperkasaan Allah, memandang kepada kekayaan Allah, lalu merasa dirinya ini kada punya apa-apa. Nah, sama aja juga ujung-ujungnya, cuma cara pandangnya belain dengan orang-orang arif. Orang arif ini dia memandang ke atas, kembali kepada dirinya. Sedangkan orang salikin memandang ke bawah, kembali kepada dirinya. Lianna man syahida 'azamatallah sahurat wa zabat nafsuh fala yara nafsaha syai'a. Karena orang yang menyaksikan keagungan Allah kecil dan hancur dirinya, dia tidak melihat lagi dirinya itu sesuatu yang bisa dipandang. Kalau sudah kita memandang kepada keagungan Allah, kita ini kada ada apa-apa lagi. Kalau sudah kita melihat kepada kekayaan Allah, kita kada akan jadi apa-apa lagi. Melihat kita kepada keperkasaan Allah, kita akan hancur, kita akan kada jadi apa-apa lagi. Nah, disitulah tawadhu'nya orang arif itu. Tawadhu'nya orang arifin. Qala al-Imam As-Suhrawardi, la yablughul 'abdu haqiqatat tawadhu' illa 'inda lam'ani nuril musyahadah fi qalbihi fa 'inda dzalik tadhubun nafsu wa 'inda zawbaniha safa'uha an ghishil kibri wal ujub. Tidaklah sampai seorang hamba kepada hakikat tawadhu kecuali ketika memancarnya cahaya musyahadah di dalam hatinya. Ketika yang demikian itu hancurlah dirinya, dan ketika hancur dirinya itulah kebersihan dirinya daripada kesombongan dan keujuban. Jadi kalau orang-orang salikin itu, dia masih merasakan keberadaan dirinya yang hina ini. Dia masih merasakan keberadaan dirinya yang banyak dosa itu. Itu orang salikin. Oleh karena itu mereka tawadhu. Sedangkan orang arifin, karena dia memandang kepada keagungan Allah, dia kadang merasakan lagi keberadaan dirinya ini. Hilang. Apalagi yang disombongkan, hilang, ada berisi diri lagi. Nah, kalau orang salikin masih merasa ada punya diri tapi hina. Nah, kalau orang arifin, mereka kadang merasakan lagi punya diri karena memandang kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat tawadhu itu. Hakikat tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah. Contohnya umpamanya ada orang berisi duit 1 miliar. Si A ini ada berisi duit 10.000 atau 5.000. Ini merasa dikit, miskin, fakir, sedikit berisi duit.
Lalu dia tawadu. Ada si B ini kada sing duitan sama sekali. Kada sing duitan sama sekali. Nang apalagi nang ditawadu akan, nang apalagi nang disombong akan. Kada bisa apa-apa. Nah, itulah perbedaan antara orang arif dengan orang salikin. Orang salikin masih merasa ada punya diri, tetapi hina, tapi banyak dosa, lalu tawadu. Nah, kalau orang arifin, dia karena memandang kepada kebesaran Allah, kada merasa lagi punya diri. Tenggelam dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Zunnun al-Misri, man arada at-tawadhu' falyuwajjih nafsahu ila 'azamatillah fa innaha tazub. Wa man nadhara ila sultanillah zahaba sultanu nafsihi li'anna an-nufusa kullaha hakirah inda haibatillah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghendaki akan tawadu yang sebenar-benar tawadu artinya, maka hendaklah dia menghadapkan dirinya kepada keagungan Allah, bahwa dirinya itu akan hancur. Jadi tawadu kita orang salikin ini masih dianggap ada sombongnya oleh orang-orang arifin. Kita ini sudah merasa hina, merasa banyak dosa, itu dianggap masih ada sombongnya oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang yang tingkatan atas. Kenapa dianggap sombong? Karena dia masih merasa ada punya diri. Ada punya diri masih. Di situ ada kesombongan. Sedangkan orang arif dia merasa kada punya apa-apa lagi. Nah, di situ tawadhu yang sebenarnya. Siapa yang memandang kepada kerajaan Allah, hilanglah kerajaan dirinya. Karena dirinya itu akan hina ketika haibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, law ijtama al-khalqu ala ay yad'uni kattida'i 'inda nafsi ma qadaru 'alaihi. Ujar Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, jikalau berkumpul seluruh makhluk untuk menghinakan aku, untuk merendahkan aku, sebagaimana aku merendahkan diriku, niscaya mereka tidak akan mampu. Artinya, andai kata orang semuaan nih menghinakan Sidin, masih kada apa-apa dibanding daripada Sidin menghinakan diri Sidin sendiri itu. Kalau ada orang madahkan Sidin misalnya jahat, Sidin merasa diri Sidin itu lebih jahat daripada yang dikatakan orang itu. Kalau ada orang mengatakan Sidin itu hina, Sidin merasa diri Sidin lebih hina dari apa yang dikatakan orang itu. Nah, andai kata berhimpun seluruh makhluk untuk menjatuhkan aku sebagaimana aku menjatuhkan diriku, mereka tidak akan kuasa. Nah, kenapa sebabnya? Li'annahu syahada 'azamatar Rabb wa tajalli sifati fi kulli syai', karena beliau itu memandang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazabat nafsuhu, maka hancur diri Sidin. Kalau orang memandang aku ini hina, tapi masih ada akunya. Jadi orang Syekh itu Abu Sulaiman Darani itu jahat, tapi masih ada Abu Sulaiman Ad-Daraninya. Kalau aku di sini menganggap kada ada lagi, karena tenggelam di dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.